Sebuah kisah dari sebuah kota kecil di ujung timur. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mendengarkan cerita jangan lupa like, share, dan komen ya. Kita mulai ceritanya. Tori adalah seorang pemuda yang suka jajan di tempat prostitusi. Dalam seminggu tidak kurang ia 3 kali menghabiskan waktunya di sana. Dia merupakan pekerja kasar namun penghasilannya termasuk di atas rata-rata pekerja lainnya. Penghasilannya tidak pernah terkumpul. Dia selalu menghabiskan uang dari hasil kerjanya untuk menuruti kemauan nafsunya. Setiap pergi ke tempat itu dia selalu main dengan perempuan yang berbeda. Banyak teman yang berusaha menasehati namun tidak juga digubris olehnya. Dia sedikit sadar jika dompetnya sedang menipis. Namun jika dompetnya terisi lagi penyakitnya kembali lagi kambuh. Dia seperti sudah kecanduan di tempat itu. Dia merasa bahwa disitulah surganya. Hari demi hari berganti, hingga suatu hari dia terpana dengan satu sosok penghuni baru di lokalisasi itu. Namanya Destri. Sosoknya sangat cantik, dengan lekuk tubuh yang aduhai. Tori pun tak kuat rasanya ingin segera tidur bersamanya. Berapapun yang dia mau pasti akan dibayar olehnya. Sampailah suatu ketika ia berhasil tidur bersamanya. Berbeda dengan yang lain, kali ini dia tidak pernah merasa bosan berhubungan dengan wanita ini. Setiap dia datang ke sana pasti yang dicari adalah wanita ini. Bahkan dia rela membayar uang muka demi si wanita ini tidak terima job jika dia akan datang ke sana. Berbulan-bulan dia berhubungan dengan wanita ini tidak pernah dia merasakan bosan. Bahkan dia semakin ketagihan, hingga suatu ketika ada kabar jika dirinya harus pergi keluar pulau untuk waktu yang sangat lama. Sangat berat rasanya, namun karena itu adalah pekerjaan maka dia harus berangkat. 2 hari sebelum keberangkatannya dia sengaja ingin memuaskan nafsunya bersama si wanita ini. Entah berapa kali sehari selama 2 hari terakhir dia tidur bersama wanita ini. Dia ingin menghabiskan waktu terakhir sebelum kepergiannya bersama wanita ini. Hingga pada akhirnya dia harus berangkat memenuhi kewajiban bekerjanya untuk waktu yang sangat lama. Sesampainya dia di lokasi tempat dia bekerja, dia masih terngiang-ngiang dengan sosok perempuan yang membuat nafsunya selalu bergetar itu. Namun sayangnya dia lupa tidak meminta nomor teleponnya sehingga tidak bisa menghubunginya lagi. Berbagai cara telah dia lakukan namun tetap saja tidak mendapatkan nomor telepon wanita itu. Dia putus asa, dia tidak lagi berusaha mencari nomor telepon wanita itu. Suatu hari di tempat dia bekerja nampaklah sesosok wanita cantik yang sedang berjalan di depannya. Wanita itu nampak sangat sopan hingga menggoda hati Tori untuk mengenalnya. Namun kali ini beda, dia tidak nafsu ingin menidurinya. Namun dia sangat ingin berkenalan dengannya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Hubungan mereka semakin akrab dan akhirnya mereka menikah. Tori tidak lagi memikirkan perempuan yang membuatnya selalu bernafsu waktu itu. Setelah berpuluh-puluh tahun dia di tempat itu, suatu hari dia ada kesempatan untuk pulang kampung. Namun anak dan istrinya tidak bisa ikut karena ada kewajiban yang harus diselesaikan di rumahnya. Dia pun pulang sendiri. Setelah sampai kampungnya tiba-tiba penyakit lamanya kambuh. Dia ingin bersambang ke tempat lokalisasi yang dulu sering ia kunjungi. Tujuannya adalah mencari sosok perempuan yang dulu pernah membuatnya selalu bernafsu itu. Setiap lorong di tempat itu dia mencari namun tidak juga menemukan sosok perempuan yang dia cari. Namun ada sesuatu yang menarik pandangannya. Sesosok gadis berusia muda yang ada di hadapannya. Wajahnya mirip, lekuk tubuhnya pun hampir sama dengan perempuan yang pernah dia kenal itu. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk bermain dengan gadis perempuan itu. Tidak terasa waktu sudah hampir pagi dan dia memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah dia bertemu dengan teman yang dulu sering menemaninya ke tempat lokalisasi itu. Dia pun bercerita jika semalam dia tidur dengan seorang gadis muda yang cantik yang wajah dan tubuhnya mirip dengan wanita yang dulu pernah membuatnya tergila-gila. Temannya tersebut kaget dan terbata-bata sambil berucap, "Itu anakmu." Ternyata setelah kepergiannya perempuan itu hamil dan melahirkan anak perempuan.